saya Ila Istiana dari Prodi PAI akan mempresentasikan sebuah materi yang bertema Lembaga Pendidikan Islam. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan Islam? Lembaga Pendidikan Islam merupakan suatu wadah atau tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan pembentukan dan perkembangan suatu pembudayaan dan karakter anak. Jadi, lembaga pendidikan Islam itu tempat kita mencari ilmu, tempat kita menerima ilmu, serta tempat para pendidik dan guru mentransfer ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ditinjau dari segi penanggung jawabnya, lembaga pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3 lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam informal yang kita dapatkan dari keluarga kita. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam formal yang kita biasa dapat dari sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Yang terakhir, lembaga pendidikan Islam non formal yang kita dapat dari lingkungan kita sekitar, yaitu masyarakat. Adapun tujuan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu dibentuk, yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, dan pengalaman para peserta didik atau siswa tentang agama Islam, serta mengembangkan semua potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa tentang ajaran agama Islam. Selanjutnya, tugas-tugas lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam informal atau keluarga. Dalam hal ini, orang tua mempunyai peranan penting dalam mendidik anaknya. Orang tua dituntut untuk menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya dan memberikan contoh perilaku atau ucapan tutur kata dengan baik. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam formal atau madrasah. Lembaga sekolah ini mempunyai peranan penting juga setelah keluarga, yakni memelihara fitrah peserta didik sebagai insan yang mulia, agar ia tidak melakukan perilaku yang menyimpang, dan membentuk kepribadian anak menjadi berakhlakul karimah melalui bimbingan-bimbingan secara Islam. Dan yang terakhir, tugas dari lembaga pendidikan Islam non formal atau masyarakat. Tugas ini, lembaga ini bertugas untuk mencetak kepribadian anak agar siap hidup di masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan macam-macam lembaga pendidikan Islam beserta fungsi-fungsi lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam informal atau keluarga adalah pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga itu sendiri, di mana keluarga merupakan wadah atau tempat pertama kali seorang anak memperoleh pengetahuan, bimbingan langsung oleh orang tua. Contohnya, mengajarkan anak bertutur kata dengan baik, bertingkah laku dengan baik. Adapun fungsi dari lembaga ini adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru yang belum anak ketahui, serta menumbuhkan rasa kasih sayang sesama keluarga. Yang dimaksud dengan menanamkan nilai-nilai agama ini, jadi dari anak yang tidak mengerti agama sama sekali, orang tua wajib hukumnya untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan seperti sholat, mengaji. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam formal atau madrasah. Lembaga pendidikan Islam ini memiliki aturan yang teratur sistematis. Sistematis di sini yang dimaksud jenjangnya itu bertingkat-tingkat, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Contohnya, RA itu pada usia 5 sampai 6 tahun. MI, MTS, MA. Kalau MA itu sendiri itu tingkatannya sama kayak SMA. Kalau MTS sama kayak SMP. Cuma kalau di sini lebih mengedepankan ilmu-ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Serta perguruan tinggi atau yang sering kita sebut IAIN atau STAIN. Adapun fungsi dari lembaga pendidikan Islam formal ini yaitu mengembangkan pola pikir peserta didik. Jadi, mengembangkan pola pikir peserta didik. Di sini peserta didik dituntut untuk berpikiran luas. Serta fungsi yang lain mencerdaskan dan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang belum ia ketahui dari lembaga pendidikan Islam informal. Yang terakhir, lembaga pendidikan Islam non-formal atau masyarakat. Lembaga pendidikan Islam ini dapat kita peroleh dari lingkungan masyarakat tempat kita tinggal atau tempat kita hidup. Adapun fungsi-fungsi dari lembaga pendidikan Islam non-formal ini yaitu mengembangkan potensi dan skill yang ada pada diri anak, serta mengembangkan sikap dan kepribadian yang lebih berani dan profesional. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan yang non-formal. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam Al-Quran atau sering kita sebut TPQ atau TPA. Lembaga ini mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan pengajaran, bacaan, tulisan, atau hafalan dan pemahaman masalah Al-Quran. Selanjutnya, lembaga pendidikan Madrasatul Diniyah. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga ini hampir sama dengan lembaga pendidikan formal, sama-sama mempunyai tingkatan, tetapi ini lebih mengedepankan kitab-kitab saja, kayak kayak pondok pesantren, cuma ini ada tingkat-tingkatannya seperti SMA, MTS kayak gitu, sama-sama ada tingkatannya. Tetapi Madrasah Diniyah ini hanya fokus mempelajari keagamaan saja. Lembaga ini juga memiliki tingkatan-tingkatan yang struktur sistematis. Dan yang terakhir yaitu pondok pesantren atau ponpes. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang hanya mengajarkan kitab-kitab kuning seperti Bulughul Maram, Ta'lim Muta'alim, Al-Tadzib, dan lain-lain. Kayak memaknai kitab-kitab gundul. Dalam pondok pesantren terdapat peserta didik atau siswa yang biasa disebut dengan santri atau santriwati. Kalau santri untuk cowok, kalau yang santriwati untuk cewek. Dan ada juga pendidik atau guru yang biasa kita sebut dengan kiai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.